وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم من البدع والضلالة والنار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan ya Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan itulah maka berbahagialah kalian, itu jauh lebih baik dibandingkan harta yang kalian kumpulkan. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Seluruh kaum muslimin di penjuru dunia merayakan Idul Fitri dengan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita berRamadan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk. Bahkan sebagian kita menangis bersimpuh di hadapan Allah, baik ketika puasa tarawih, bahkan ketika di 10 malam akhir Ramadan. Maka hari ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahagia, karena Allah itu diibadahi dengan cara sedih dan dengan cara kebahagiaan. Maka bahagia di Idul Fitri adalah ibadah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang Idul Fitri, dia memiliki pakaian khusus yang sangat indah. Beliau mandi, beliau berwangi-wangi, dan beliau menampakkan kebahagiaan di hadapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harusnya seperti itu. Jangan ada tampakkan kesedihan pada hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada jariyah, ada anak-anak kecil Habasyah. Mereka sedang bermain-main di masjid Nabi sambil memukul dub, memukul rebana. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika itu hendak mengingkarinya dan hampir-hampir mengingkarinya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Khudu ya bani arfidati liya'lam al-yahud wan nasara anna fi dinina fushatun." Wahai Umar, biarkan mereka. Wahai orang-orang Habasyah, mungkin bahasanya seperti itu, arfidah, bermain-mainlah kalian, biar orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tahu bahwa dalam Islam itu juga ada waktu kita berbahagia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kebahagiaan pada hari ini lebih khusus lagi kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Bagaimana kita tidak bahagia? Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh dengan iman dan juga harapan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Bagaimana kita tidak bahagia dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita tidak bahagia? Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifah." Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Bagaimana tidak bahagia? Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika
kulla lailati min Ramadan. Sesungguhnya setiap malam di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Tentu kita akan bahagia apabila Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita satu di antara sekian manusia yang dibebaskan dari api neraka. Bagaimana kita tidak bahagia? Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahrin." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Artinya orang yang menghidupkan satu malam jauh lebih baik dibandingkan orang beribadah selama 84 tahun. Bagaimana kita tidak bahagia kalau selama Ramadan Allah takdirkan kita satu di antara orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Bagaimana kita tidak bahagia? Sementara Nabi SAW mengatakan, "Man qama lailata qadrin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh iman dan mengharap pahala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan segudang keutamaan dan keistimewaan yang telah kita lalui selama Ramadan. Kenapa kita tidak bahagia? Tentu kita bahagia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tanda-tanda orang diterima amalnya selama Ramadan adalah orang yang tidak menghentikan ibadah setelah Ramadan. Maka barang siapa yang menghentikan ibadah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, dia hentikan di luar Ramadan, berarti itu tanda-tanda amalan kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah ditanya tentang kaum yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berijtihad di bulan Ramadan tetapi meninggalkan ijtihad dan ibadahnya di luar Ramadan. Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala? Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum yang mereka tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Seolah-olah Tuhan itu hanya di Ramadan, di luar Ramadan sudah tidak ada Tuhan lagi. Padahal para ulama salaf mengatakan, kun rabbaniyan wa la takun ramadaniyan. Jadilah hamba Allah yang sebenarnya dan jangan jadi hamba Ramadan. Dari sini Nabi SAW bersabda, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang senantiasa dilakukan walaupun sedikit, istiqamah. Makanya Nabi SAW apabila mengamalkan sebuah amalan, maka Rasul akan istiqamah dalam amalan tersebut. Makanya Allah mengatakan, wa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang keyakinan, artinya kematian kepada kalian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhentinya Ramadan bukan berarti berhentinya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlalunya Ramadan bukan berarti kemudian berlalu pula ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Ramadan berlalu, tetapi puasa tetap kita lakukan. Karena setelah Ramadan ada namanya puasa Syawal. Kata Nabi SAW, man sama Ramadan thumma atba'a sittan min Syawal kana kasiyami dahrin. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari puasa Syawal, maka sama dengan anda puasa 1 tahun. Siapa yang bisa puasa setiap hari 1 tahun, ikhwan? Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan Rasul, semua orang bisa berpuasa 1 tahun, cukup dengan melaksanakan puasa Ramadan ditambah 6 hari puasa Syawal. Di sana ada puasa Senin Kamis, di sana ada puasa Ayyamul Bid, di sana ada puasa yang sangat baik disebut dengan Siyamu Daud, puasa Nabi Daud. Artinya
berlalunya puasa di bulan Ramadan bukan berarti berhenti dari puasa. Banyak puasa-puasa selain daripada puasa Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhentinya orang melaksanakan tarawih dan qiyamul lail bukan berarti kita berhenti untuk qiyamul lail. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan syaraful mu'min qiyamuhu bil laili, kemuliaan seorang mukmin itu karena suka tahajud, suka qiyamul lail. Makanya Nabi SAW mengatakan rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki, rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang wanita yang solat di malam hari, kemudian membangunkan keluarganya, kemudian meminta untuk ikut serta solat. Kalau tidak, kemudian diambilnya air dengan tangannya, kemudian diperciki di wajahnya. Kata Nabi SAW, rahimallahu rajul, orang itu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita itu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran, karena memang Ramadanlah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Walaupun ada sebagian orang yang meninggalkan Al-Quran di bulan Al-Quran, tetapi banyak juga orang-orang yang berusaha untuk menghatamkan Al-Quran. Maknanya berlalunya membaca Al-Quran di bulan Ramadan bukan berhenti sampai Ramadan, tetapi kita upayakan terus membaca Al-Quran dan terus membaca Al-Quran. Karena Nabi SAW yang bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amthaliha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka satu huruf itu sama dengan 10 kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, kata Rasul, tapi alif satu huruf 10 kebaikan, lam satu huruf 10 kebaikan, mim satu huruf 10 kebaikan. Artinya kalau kita membaca satu surat pendek saja dalam Al-Quran setiap hari, maka sudah banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan ibadah-ibadah yang lain bukan berhenti di bulan Ramadan, berhenti pula ibadah yang lainnya. Tetaplah kita bersedekah, sebagaimana di bulan Ramadan kita suka memberi makan iftar orang yang sedang berpuasa. Sedekah bukan hanya sekedar memberikan iftar, tetapi sedekah itu bisa mencakup segalanya. Pembangunan masjid, pembangunan madrasah, diberikan kepada fuqara wal masakin. Bukankah Nabi SAW mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, ada 7 kelompok kata Rasul yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqat, seorang laki-laki yang bersedekah. Seorang laki-laki yang bersedekah fa akhfaha, dia sembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Ramadan meninggalkan kesan dan pesan kepada kita. Apa kesan dan pesan Ramadan yang harus kita petik, ambil ibrah pelajarannya? Yang pertama, al-ibratu bil khawatim. Pelajaran itu dilihat akhirnya. Ketika Ramadan dibagi 3, 10 awal, 10 tengah, 10 akhir, maka 10 akhir adalah 10 terbaik di bulan Ramadan. Dari sini ada kaidah al-ibratu bil khawatim, bahwa pelajaran itu dilihat akhirnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jangan pernah berbangga di awal, jangan pula berbangga di tengah, karena belum tentu anda bahagia di akhir. Ma'asyiral muslimin, di zaman Nabi SAW, ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak ada satupun rumah daripada rumah-rumah Ansar kecuali mereka masuk Islam, kecuali satu orang, namanya Usairim min Bani Ashal. Usairim benci kepada Rasul, benci kepada Islam, benci kepada dakwah Rasul,
sehingga dia menolak untuk masuk ke dalam Islam ketika Islam memenuhi seluruh kabilah-kabilah Ansar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi SAW menyerukan untuk perang melawan orang-orang kafir Quraisy di Uhud, semua orang-orang Ansar keluar. Tiba-tiba Usairim Amr bin Thabit ini, dia melihat kabilahnya semua keluar untuk berperang melawan orang-orang kafir Quraisy, tergerak ingin membantu kabilahnya, bukan menolong Islam. Hamiyatul jahiliyah, hanya semangat kesukuan saja, bukan ingin masuk Islam atau ingin menolong Islam, tidak. Hanya melihat sukunya ingin perang, dia ingin terlibat membela sukunya, itu saja niat dia. Akan tetapi Nabi SAW menolak. Tidak boleh ikut perang sampai dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Usairim pun berfikir panjang. Tiba-tiba hidayah masuk ke dalam hatinya, dan dia pun siap mengucapkan dua kalimat syahadat karena ingin berperang membela kabilahnya. Maka dia pun mengatakan di hadapan Nabi SAW, baik ya Rasulullah, aku katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Usairim pun Amr bin Thabit ini terlibat dalam perang Uhud, dan dia pun qatala faqutila syahidan, dia pun berperang dengan sangat berani, kemudian dia pun mati syahid. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tahukah kalian di mana Usairim? Dia fil jannah, dia di sorga. Abu Hurairah radhiyallahu an, karena takjubnya dengan perbuatan Usairim, selalu menyebut-nyebutkan di hadapan para sahabatnya dan mengatakan, tahukah kalian seorang sahabat yang tidak pernah sujud walaupun satu kali, tetapi Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga dengan surga yang sangat tinggi sekali. Sahabat mengatakan, kami tidak tahu wahai Abu Hurairah, siapa dia? Maka Abu Hurairah mengatakan, dialah Usairim Amr bin Thabit. Padahal sebelumnya dia memusuhi Nabi, sebelumnya dia membenci Islam, sebelumnya dia menolak dakwah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia di sorga karena akhir dengan akhir kebaikan yang ia tutup dalam kehidupannya, husnul khatimah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menyebutkan satu kisah ketika mentafsirkan ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan di dunia dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan satu kisah bisanadin jayyid, dengan sanad yang baik. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan, dahulu di zaman Rasul, jaa rajulun 'alal ibil, datang seorang laki-laki di atas untanya. Kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil imani wal Islam, tentang apa itu iman dan apa itu Islam. Laki-laki ini kafir, laki-laki ini musyrik, tetapi dia datang kepada Rasul ingin belajar dan mempertanyakan apa itu iman dan Islam. Maka Nabi SAW menjawab, iman itu begini, Islam itu begini. Setelah Nabi SAW menjawab, tiba-tiba orang ini mengatakan, aqrartu, aku benarkan ucapanmu. Dan Allah takdirkan dia pun jatuh, untanya pun jatuh, tertimpa unta, mati orang ini. Tapi ujung kalimatnya dia mengatakan kalimat aqrartu, aku benarkan ucapan itu. Ketika Nabi SAW melihat orang ini wafat, maka Nabi SAW mengatakan di hadapan para sahabatnya, man arada an yanzura ila alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin falyanzur ila hadzal rajul. Siapa yang hendak melihat orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, lihatlah orang yang mati ini, katanya. Dalam riwayat, man arada an yanzura ila alladhina amilu qalilan ujru katsiran falyanzur ila hadzal rajul.
Siapa yang hendak melihat orang yang amalnya sedikit tapi pahalanya banyak, lihatlah orang yang mati ini. Kemudian kata Nabi SAW, fa inni ra'aitul malaikata yadussul faqihata fi fi. Aku melihat malaikat datang membawa sekeranjang buah-buahan, kemudian menyuapi orang ini, karena ketika dia mati dia sedang kelaparan. Lihat bagaimana keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang ini. Dia hanya mengatakan aqrartu, tidak lebih dan kurang. Tetapi kebaikannya ditutup dengan kalimat itu, dan itu kalimat husnul khatimah. Makanya di sini ada pelajaran al-ibaratu bil khawatim, bahwa pelajaran itu ditentukan akhirnya. Oleh karena itulah maka selama Ramadan ini berlalu, apa yang Anda harus lakukan? Pertama, berdoa kepada Allah agar seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian yang kedua, banyaklah istighfar, dan yang ketiga, jangan terpengaruh dengan ibadah yang sudah kita lakukan. Jangan bangga dan sombong dengan ibadah yang sudah kita lakukan selama Ramadan. Merasa sekian Quran sudah dihatamkannya, qiyamul lail ditegakkannya, dan begitu seterusnya. Karena bagaimanapun kita masih hidup, sementara penentuan baik dan tidaknya kita itu kelak di ujung kematian kita. Al-ibratu bil khawatim, pelajaran itu ditentukan dengan akhirnya. Yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha di malam Lailatul Qadar pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, in adraktu Lailatul Qadri famada aqul. Rasul, kalau saya mendapatkan malam Lailatul Qadar, kira-kira doa apa yang harus aku panjatkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qul ya Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Katakan, wahai Aisyah, ya Allah, engkau zat yang maha pemaaf, dan kau suka dengan orang yang memaafkan, maka maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Dari sini ada faedah bahwa seorang hamba harus terus istighfar, meminta ampunan, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rangkaian-rangkaian ibadah di bulan Ramadan semuanya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik puasanya, baik solat malamnya, baik menghidupkan malam Lailatul Qadarnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadanan, wa fi riwayatin man qama ramadanan, wa fi riwayatin man qama lailatul qadrin imanan wa ihtisaban, kufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa, dalam riwayat barang siapa yang tarawih, dalam riwayat barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh iman dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya, dosa itu bukan hanya sebatas dosa kita dengan Allah. Kalau sebatas dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala selesai ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ghafurur rahim. Pasti Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi ketika dosa itu berkaitan dengan hamba-hamba Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atadruna mal muflisu hadhil ummah? Tahukah kalian siapa yang bangkrut umat ini? Kata Rasul. Maka sahabat mengatakan, mala dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, gulung tikar usahanya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan itu hakikat orang bangkrut. Tapi hakikat orang bangkrut, man ata yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa sadaqatin wa zakatin wa hajjin wa qad ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa syatama hadha wa syafaka dama hadha wa daraba hadha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut adalah orang yang datang menghadap Allah pada hari kiamat, membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala zakat, pahala haji, dan pahala-pahala yang lainnya. Tapi di satu sisi dia telah mencaci si fulan, pernah menuduh si fulan, pernah membunuh si fulan, pernah mengambil harta si fulan, pernah memfitnah si fulan, menghina merendahkan si fulan, dan begitu seterusnya. Maka apa yang terjadi? Orang yang zalim dan yang menzalimi akan dikumpulkan pada hari kiamat, di mana? Di kontor. Di sini terjadi barter pahala dan dosa.
Orang-orang yang pernah dihina, dia datang dan mengatakan, dulu kau di dunia menghina aku, dulu di dunia kau memfitnah aku, dulu di dunia kau menggibah aku, kemarikan pahalamu. Akhirnya pahalanya dibagi-bagikan kepada orang yang pernah dizaliminya sampai habis. Ketika pahalanya sudah habis, sementara orang-orang yang ingin mengambil pahalanya masih banyak, akhirnya dia mengatakan, pahalaku sudah habis, apa yang harus aku berikan kepada kalian? Maka mereka mengatakan, tidak perlu engkau memberikan pahala kepada kami, cukup engkau menanggung dosa-dosa kami. Maka bangkrutlah dia. Ibarat orang usaha itu sudah hilang modalnya, dia pun menanggung hutang orang lain. Itulah kebangkrutan yang sesungguhnya. Oleh karena itulah, karena dosa bukan hanya berkaitan dengan Allah, tapi berkaitan dengan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Idul Fitri ini hari raya kaum muslimin. Idul Fitri bukan hari raya Yahudi, bukan hari raya Nasrani, bukan hari raya Hindu dan Buddha, tapi Idul Fitri adalah hari raya kaum muslimin. Dirayakan semua kaum muslimin dari penjuru dunia, barat, timur, selatan dan utaranya. Semua kaum muslimin merayakan hari ini. Maknanya ada faedah yang tersirat di sini tentang adanya ukhuwah besar dalam Islam ini. Maka jangan sampai kemudian kita cerai-berai. Satukan saf-saf kaum muslimin, karena bagaimanapun musuh-musuh di luar sana begitu banyak. Maka Idul Fitri ini momen untuk merapatkan persaudaraan, tali silaturahim. Karena kita tahu Idul Fitri dirayakan oleh seluruh manusia pada waktu yang sama, di pagi yang sama, di hari yang sama, menunjukkan bahwa ini tersirat adanya ukhuwah Islamiyah dari Sabang sampai Merauke mungkin di negara kita, dan dari penjuru dunia dan juga seluruh dunia merayakan Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka bentuk ukhuwah itu, bentuk silaturahim itu harus ditampakkan dengan cara menghilangkan hasad, menghilangkan dendam, menghilangkan ketidaksukaan. Eratkan silaturahim, eratkan hubungan baik. Hari ini lepaskan semua orang-orang yang pernah menzalimi, katakan aku maafkan kalian. Karena Allah subhanahu wa ta'ala suka dengan orang-orang yang memaafkan. Tuhibbul afwa, Allah suka dengan orang-orang yang memaafkan. Karena bagaimanapun ma'asyiral muslimin, tidak mungkin anda merayakan Idul Fitri di atas laknat Allah. Allah mengatakan, fahal asaitum in tawallaitum, apakah kalau seandainya kalian berkuasa, antum sidu fil ardi wa tuqattau arhamakum, tiba-tiba kalian merusak bumi dan memutuskan tali silaturahim, ulaika la'anahumullah, maka mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya orang-orang yang memutus silaturahim adalah orang-orang yang akan mendapatkan laknat Allah. Kalau pada hari ini anda masih tidak mau menyambungkan silaturahim, masih tetap saja memutus silaturahim, berarti anda sedang lebaran di atas laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bentuk ukhuwah kita kepada kaum muslimin, maka hilangkan semua penyakit-penyakit hati itu. Eratkan silaturahim terutama kepada orang yang terdekat dari kita, orang tua dulu. Mengapa pulang dari sini ma'asyiral muslimin, bagi anda yang masih punya orang tua, kalau memang ada di sini, datang minta maaf. Kalau tidak bisa, anda bisa menggunakan alat komunikasi, anda bisa menelpon, SMS, WA dan yang lain sebagainya. Dan bagi yang sudah meninggal, doakan mereka supaya mereka mendapatkan ampunan Allah. Kemudian kepada kerabat, kemudian kepada tetangga, kemudian kepada ikhwal, kemudian kepada manusia semuanya. Karena bagaimanapun Idul Fitri adalah ibadah kita dengan kebahagiaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga nasihat terakhir khususnya kepada ibu-ibu. Pada khutbah yang kedua ini, Nabi SAW biasa apabila sedang khutbah, maka di akhir khutbahnya dia akan berjalan menghadap ibu-ibu. Tapi tidak perlu saya berjalan ke sana, cukup dengan suara ini insyaallah sampai ke sana. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ra'aitun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa. Aku pernah melihat-lihat neraka, kata Rasul. Tiba-tiba aku lihat penduduknya hampir semua kebanyakan para wanita.
Bukan berarti laki-laki tidak ada yang masuk neraka. Artinya kebanyakan penduduknya adalah para wanita. Kemudian Nabi SAW ditanya, apakah wanita-wanita yang masuk neraka itu Rasul? Mereka tidak salat, mereka tidak puasa, mereka tidak sedekah, mereka tidak haji. Kata Rasul, ibadah mereka luar biasa. Mereka salat, puasa, zakat, haji dan ibadah yang lainnya. Tapi satu kesalahannya, walakinnahunna yakfurnal asyir. Tapi mereka suka kufur kepada suami. Apabila suaminya memberikan kebaikan 1 tahun, kemudian dia melakukan kesalahan 1 hari, maka sang istri mengatakan, engkau tidak pernah berbuat apapun. Maka bagi anda wahai para ummahat yang Allah berikan nikmat dimiliki suami, memiliki suami-suami yang saleh, maka hargailah suami-suami kalian. Nabi SAW bersabda, ketika Nabi SAW melihat ada unta yang sujud di hadapannya, Rasul turun dari kendaraannya. Unta ini menangis, kemudian diusap air matanya. Kemudian Rasul mengatakan, man sahib hadal jamal, siapa pemilik unta ini? Maka ja'afatan minal ansar, datang laki-laki dari Ansar dan mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, afala tattaqillah fi hadhil bahimati allati malakakallahu iyyah. Tidakkah kau takut kepada Allah? Binatang ini sudah kau kuasakan kepadamu, tapi dia mengadu kepadaku sehingga sujud di hadapanku, dan engkau tidak pernah merawatnya. Ketika sahabat melihat sujudnya unta ini kepada Rasul, apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, unta itu tidak berakal, tapi dia sujud kepadamu. Harusnya kami yang berakal yang sujud kepadamu, wahai Rasul. Kata Nabi SAW, la lau amura an yasjuda ahadun li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li idhami haqqiha. Jangan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala perintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka yang pertama kali kuperintahkan istri sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami kepada anda. Dan yang terakhir Rasul mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabits thamaniyati syi'ti. Apabila seorang wanita itu jaga solat 5 waktunya dan menjaga puasa Ramadannya, dia pun taat kepada suaminya, dia pun menjaga kehormatannya, maka Allah pada hari kiamat akan memanggil wanita ini dari 8 pintu sorga, dan Allah katakan, masuklah engkau, terserah dari pintu mana yang dari 8 sorga ini. Subhanallah, wanita masuk sorga itu lebih mudah dibandingkan laki-laki. Tapi kenapa pula kemudian wanita yang banyak masuk neraka? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan yang sudah lewat bagi kita, Ramadan biarlah Ramadan lewat, tapi ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan teruskanlah. Mintalah kepada Allah doa yang selalu dibaca Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan istiqamah kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa melalui 11 bulan ke depan dan kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan insyaallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud dawa ya qadiyal hajah. Allahumma barik fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma waffiqna ila lailatul qadri, Allahumma waffiqna ila lailatul qadri, Allahumma waffiqna ila lailatul qadri. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal, wa na'udzubika min sakhatika wan-nar. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.